Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat beriman, kita akhirnya berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam perkara yang membatalkan sholat. Sholat adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim wajib hukumnya melaksanakan sholat. Dalam sholat, kita diharuskan untuk fokus dan khusyuk agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat terdapat perkara-perkara yang membatalkannya. Nah, apa saja sih perkara-perkara itu? 1. Berucap selain bacaan sholat. Ada sejumlah bacaan yang wajib dibaca ketika sholat sebagai syarat sah. Dalam hal ini, saat umat muslim sedang melaksanakan sholat, dianjurkan untuk tidak berbicara di luar bacaan sholat. Sebab di dalam sholat hanya ada bacaan tasbih, takbir, serta bacaan Al-Quran. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ingatlah, sholat itu tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia. Sholat itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, terdapat najis di badan maupun pakaian. Satu di antara syarat sah sholat adalah bersih dari najis, baik badan ataupun pakaian yang dikenakan. Untuk itulah memastikan badan dan pakaian bebas dari najis perlu dilakukan agar sholat tetap sah. Yang ketiga, banyak gerak hingga lebih dari 3 kali berturut-turut. Banyak bergerak secara berturut-turut tanpa alasan bisa membatalkan sholat. Batas melakukan gerakan di luar sholat hanya 3 kali. Meski begitu, jika tidak mengharuskan melakukan gerakan di luar sholat, sebaiknya jangan dilakukan. Yang keempat, sebagian aurat terbuka saat sholat. Seperti diketahui, baik laki-laki dan perempuan memiliki batasan aurat tertentu, di mana untuk laki-laki batasan auratnya di antara pusar hingga lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Dalam hal ini, satu di antara hal yang membatalkan sholat adalah terbukanya sebagian aurat secara sengaja. Sedangkan apabila dilakukan secara tidak sengaja dan segera menutupnya, maka sholatnya tidak batal. Yang kelima, mengkonsumsi makanan dan minuman. Ketika menjalankan sholat, sudah sewajarnya kita untuk tetap fokus dan khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji dijelaskan bahwa makan dan minum itu sengaja, walau hanya sedikit, maka sholatnya akan batal. Yang keenam, berhadas besar ataupun kecil. Hal yang membatalkan sholat selanjutnya adalah ketika seseorang sedang menjalankan sholat, tiba-tiba ia berhadas besar ataupun kecil sebelum salam pertama. Misalnya saja ketika seseorang tiba-tiba kentut sebelum salam, baik sengaja ataupun tidak, maka sholatnya dapat dikatakan batal atau tidak sah. Yang ketujuh, niat sholat yang berubah. Niat sholat yang berubah juga dapat menjadi satu di antara hal yang membatalkan sholat, sebab niat sholat harus pasti dan tidak ragu-ragu. Jadi, ketika umat muslim sedang menjalankan sholat, tapi berniat keluar dari sholat untuk menemui seseorang, maka hal tersebut bisa memicu batalnya sholat. Yang kedelapan, bersuara dengan sengaja. Apabila suara yang didengar hanya satu huruf atau tidak ada huruf, maka sholatnya tidak batal selama tidak sengaja. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah pernah ditanya, bagaimana jika ada seseorang tertawa ketika sholat? Apakah sholatnya batal? Kemudian beliau menjawab, jika sekedar tersenyum tidak membatalkan sholat. Adapun jika tertawa apalagi sampai terbahak-bahak, maka itu membatalkan sholat, namun tidak membatalkan wudhu. Menurut mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, akan tetapi disunahkan bagi yang tertawa ketika sholat untuk kembali berwudhu. Menurut pendapat yang terkuat dari 2 pendapat yang ada, alasannya karena ketika itu ia telah melakukan suatu dosa dengan tertawa ketika sholat. Juga kenapa dianjurkan tetap berwudhu? Hal ini demi selamat dari perselisihan ulama yang ada, karena Imam Abu Hanifah menganggap tertawa ketika sholat membatalkan wudhu sekaligus membatalkan sholat. Wallahu a'lam.
Nah, itu dia 8 perkara yang membatalkan sholat. Semoga sholat kita semakin baik dan benar ke depannya. Sekian saja pembahasan saya kali ini. Semoga sahabat beriman diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan-urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.